Halo, selamat pagi Glenda. Selamat pagi Sobat Merasit semua. Hari ini kita akan bahas update laporan keuangan Goto. Next. Result Goto ini cukup bagus ya kalau kita melihat di GTV pada kuartal pertama ini mencapai 116,5 triliun, naik 20% year on year. GTV inti grupnya atau core GTV-nya tidak yang termasuk gateway dan pembayaran pedagang juga mencatat hasil yang baik sebesar 54,6 triliun, naik 32% year on year. Untuk take rate Goto tetap stabil di 3,6%, memungkinkan mereka mencatat pendapatan kotor grup sebesar 4,2 triliun untuk kuartal pertama, yang ini naik sekitar 18% year on year. Pendapatan bersih grup mencapai 3,1 triliun, naik 63% year on year. Mungkin yang agak mengkhawatirkan adalah adjusted EBITDA Goto, yang kuartal lalu sudah mencapai positif, tapi malah kuartal ini adjusted EBITDA Goto ini turun menjadi 102 miliar dari 77 miliar di kuartal keempat 2023. Penurunan ini terutama karena investasi pada segmen fintech yang sedang berkembang dan musiman pada layanan on demand. Manajemen Goto yakin bahwa mereka masih pada jalur yang tepat untuk mencapai titik break even di akhir tahunnya. Margin kontribusi atau contribution margin juga meningkat dari 726 miliar di kuartal pertama 2023 menjadi 1,1 triliun di kuartal pertama 2024, naik sekitar 58% year on year. Secara segmental, kita melihat dua lini bisnis utama Goto ini bertumbuh dengan cukup baik. ODS atau On Demand Services bertumbuh 12% year on year, dan FinTech atau Financial Technology bertumbuh 40% year on year. Overall, hasil yang cukup oke dan kita berharap bisa lebih baik lagi di kuartal selanjutnya. Next. Ada sedikit update dari saham dari Goto. Yang pertama adalah perubahan cara perhitungan akuntansinya. Segmen ODS atau On Demand Services mengalami penyesuaian akuntansi dengan beberapa operasi pengiriman beralih dari model agensi ke model prinsipal ya. Dalam model ini biaya pengiriman dicatat sebagai pendapatan kotor dan biaya pengiriman pengemudi dicatat sebagai biaya pendapatan. Biaya tol dan tip juga telah dimasukkan dalam perhitungan GTV-nya yang sebelumnya tidak dimasukkan. Perubahan ini oleh Goto akan sangat membantu untuk menyelaraskan pelaporan keuangan Goto dengan pesaing regional dan internasional seperti Grab ya. Kami rasa ini akan memudahkan analisis keuangan yang lebih konsisten yang dapat dibandingkan di seluruh industri di mana banyak kompetitor di Southeast Asia dan globally yang sekarang memiliki bisnis model yang serupa dengan Goto. Yang kedua adalah divestasi ya. Bahwa ada kabar bahwa GTL atau Goto Logistics akan tidak terkonsol lagi di laporan keuangan 2024. Divestasi ini merupakan bagian dari kesepakatan kemitraan yang telah diselesaikan dengan Tokopedia dan TikTok yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2024. Next. Ya, oke. Untuk outlook ODS atau on demand service-nya, diperkirakan Goto akan meningkatkan GTV ODS pada financial year 24 dengan memperluas basis pengguna melalui produk yang terjangkau dan peningkatan berkelanjutan pada penawarannya. Perusahaan berencana untuk meningkatkan porsi dompet melalui campuran produk yang ditinggalkan dan ditingkatkan dan langganan. Goto juga akan memperkuat layanan nilai tambah seperti bisnis periklanannya yang diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan keseluruhan. Dengan selesainya entitas Tokopedia dan Shopee dan TikTok ini, Goto kemungkinan akan mendapatkan keuntungan finansial dari realokasi sumber daya karena akuisisi Tokopedia oleh TikTok membebaskan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk proyek-proyek yang mahal untuk Tokopedia. Kita juga mengantisipasi adanya pemulihan daya beli masyarakat yang terlihat di chart sebelah kanan ini, yaitu Indonesia Consumer Confidence Index. Kita bisa melihat bahwa adanya tren pemulihan, kita berharap akan dapat berdampak positif terhadap Goto. Next. Kalau di divisi fintech-nya, Goto meningkatkan investasinya di sektor fintech, specifically di BNPL-nya atau Buy Now Pay Later. Manajemen melihat segmen ini di jalur yang tepat untuk menjadi positif adjusted EBITDA pada akhir tahun 2025 dengan integrasinya BNPL ke TikTok dan Tokopedia entity dengan asumsi pemulihan kondisi makroekonomi yang berlanjut. Next. Nah, berdasarkan hasil keuangan terkini, kami telah melakukan beberapa penyesuaian dari proyeksi kami. Meskipun GTV atau Gross Transaction Value hanya mencapai run rate 17,1%, kami memutuskan untuk tidak mengubah proyeksi GTV kami karena keputusan ini didasarkan pada tahap awal tahun dan ekspektasi GTV yang lebih rendah pada kuartal pertama karena ada faktor seasonality.
khususnya untuk layanan on-demand selama periode puasa. Kami merevisikan angka-angka yang lain karena adanya pergantian cara perhitungan laporan keuangan GoTo, dan demikian banyak asumsi kita yang di awal-awal ada mengalami perubahan sedikit ya, seperti cost of revenue. Angka ini berubah cukup besar, maka berdampak cukup besar juga ke operating profit dan net profit loss ini yang kalau kita bisa lihat di table yang atas. Ke depan kami tidak mengantisipasi perubahan signifikan lagi dalam biaya pendapatan. Dengan demikian kita menurunkan target price GoTo menjadi 80 per sahamnya karena adanya perubahan forecast. Kami menggunakan SOTP dengan EV per revenue tahun 2025 untuk ODS dan fintech, investasi awal untuk Arto, dan e-commerce kita valuasi dengan biaya atau fee yang akan diterima oleh GoTo per kuartal yang langsung menjadi other income. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Glenda.